إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, yang bisa menyelamatkan diri kita hanyalah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita. Tapi kalau kita sudah dibenci oleh Allah, siapa yang bisa menolong kita? Maka itulah usahalah satu amalan yang menjadikan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridha kepada kita. Seperti amalan-amalan yang pernah dibuat oleh murid-murid baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka telah berbuat satu amalan yang akhirnya mereka dikatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum. Allah telah puas kepada mereka, Allah telah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka puas mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang sudah dapat ridha Allah, artinya saobah polahe, apa saja pelakonnya ini sudah tidak akan berbahaya lagi kepada dirinya. Dia sudah dicintai Allah, Allah telah ridha kepada orang seperti ini. Maka apapun yang dia buat, dia tetap saja dicintai Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan dikira yang dimaksud ini adalah sehingga berbuat sak penake, bermaksiat habis-habisan, tetap diridhai Allah. Tidak juga seperti itu. Karena kalau orang itu sudah diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka dia akan selalu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah lagi. Terus akan dibimbing, terus mendapat cucuran hidayah. Keinginannya mereka hanya pengen mengikuti apa yang pernah dibuat oleh orang-orang saleh sebelumnya, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan shalihin. Kalau orang sudah mendapat ridha Allah seperti itu, seperti dikatakan, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku, sehingga dengan perkara-perkara sunnah, sehingga aku mencintai dia. Diskusi, Allah mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Bila mana aku sudah mencintai dia, maka aku menjadi pendengaran dia ketika dia mendengar, penglihatan dia ketika dia melihat,
Megangan dia ketika tangan dia memegang. Jadi tangan dia ketika dia memegang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Semua anggota badannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hanya menggerakkan anggota badannya untuk perkara-perkara yang diridhai Allah. Tambah bergerak, tambah ridha Allah kepadanya. Tambah bergerak, tambah ridha. Karena dia hanya akan bergerak kepada perkara yang dicintai Allah, disukai oleh Allah. Kesenangannya beribadah, kesenangannya sholat, siangnya diisi dengan berpuasa, malamnya diisi dengan sholat yang panjang-panjang dengan membaca Al-Quran. Ketika muasyarah dengan sesama orang Islam, maka dia berakhlak seperti akhlak nabinya, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dia selalu berpegang tidak menyakiti orang Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang-orang Islam lain dari lisan dia dan tangannya. Berubah akhlaknya. Sehingga begitu melihat orang Islam senang, cinta. Semakin dia mencintai orang Islam, maka iman dia semakin naik. Iman dia semakin naik. Karena bukti kita ini iman menjadi naik adalah cinta kita kepada sesama orang iman, orang Islam. Kita bisa masuk surga kepada orang beriman, tidak beriman dengan sempurna, kecuali bila mana kalian saling cinta mencintai. Sehingga ketemu dengan orang Islam seluruh mengucapkan salam. Semoga keselamatan atas kamu wahai saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi. Mendoakan orang Islam, bertemu saling doa mendoakan. Ketika dia sudah dicintai Allah seperti ini, maka daganglah janji Allah Subhanahu wa taala. Afsus salam maka ya'lu, sebarkanlah salam supaya kalian menang. Datanglah kemenangan. Beramal yang soleh sampai dicintai Allah. Kemudian akhirnya kita disenangkan kepada amalan-amalan yang soleh, disenangkan kepada orang-orang Islam. Nah, akhirnya banyak menyebarkan salam dan datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Tetapi ini kalau diamalkan, sebetulnya sederhana saja. Kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, datanglah kemenangan. Asal hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka tidak ada yang akan bisa mencelakakan diri kita. Karena hakikatnya yang menggerakkan orang Islam ataupun orang kafir itu juga Gusti Allah juga. Kalau Allah sudah benci kadang-kadang kepada satu hamba, kalau sudah tidak ditolongnya, Allah akan gerakkan musuh-musuhnya sendiri untuk menghancurkan dia. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan yang baik, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala melindungi wali-walinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya. Alladzi ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang sahabat yang dia ini pernah ikut perang Badar dengan baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Hatib.
Hadirin, satu sahabat ini telah membuat satu kesalahan, yaitu dia telah mengirimkan surat ke Mekah memberitahu mengenai keadaan baginda Nabi Muhammad SAW yang pengen membuka kota Mekah. Maka hadirin, baginda Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada kebocoran informasi mengenai kedatangan baginda Nabi ke Mekah. Maka akhirnya dicarilah. Baginda mengatakan ini suratnya dibawa oleh seorang wanita yang di sana tempatnya ditunjukkan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mencari orang itu dan akhirnya ditemukan di gelungnya wanita itu. Ternyata surat itu adalah dari salah satu sahabat Badri, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah ikut perang Badar. Maka begitu marahnya para sahabat yang lain, sehingga banyak di antara mereka yang mengatakan orang seperti ini harus dipenggal kepalanya karena dia telah berkhianat. Maka baginda Nabi mengatakan, tidakkah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ahlul Badar, wahai Ahlul Badar, berbuatlah semaumu, sungguhnya aku telah mengampuni kalian semuanya. Satu amalan yang begitu besar, sehingga sampai dosa-dosa pun tidak bisa mengalahkan amalan ini. Allah telah ridha kepada Ahlul Badar, sehingga ini kesalahan besar, tetapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita ini amal. Jangan amal itu setengah-setengah. Habiskan seluruh tenaga, habiskan seluruh pikir dalam amal, sampai Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri kita. Demikian Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menginfakkan hartanya habis-habisan, banyak sekali. Orang dikasih harta oleh Sayyidina Utsman demi untuk memperjuangkan agama Allah, nyangoni para pejuang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi mengatakan, mulai sekarang Utsman berbuat apapun tidak akan berbahaya kepada dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah seharusnya orang itu amal. Dan tanda-tandanya kalau kita sudah amal habis-habisan dan diterima oleh Allah dan Allah telah ridha kepada diri kita, mesti akhirnya kita akan pengen terus amal, tidak pengen berhenti dari amal. Pengennya hanya mendekatkan diri kepada Allah, bertemu dengan saudara muslim kita. Maka yang kita pikirkan, apa amalan yang harus aku perbuat ketika bertemu dengan saudara muslim, saudara Islam yang menjadikan ridha Allah. Mengucapkan salam, mengajak makan, mengajak minum, berbincang, mudzakarah urusan agama, atau apa saja yang dia pikirkan pada waktu itu, dikasih ilham apa oleh Allah. Itulah tanda-tandanya kalau amal mulai diterima. Karena amalan baik juga akan menggeret kepada amalan-amalan yang baik. Sebaliknya, kemaksiatan juga akan menggeret kepada kemaksiatan lagi yang lebih besar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan ini orang harus jeli kepada diri sendiri. Bukan untuk melihat orang lain, bukan. Tetapi untuk melihat diri sendiri. Bila mana amalmu telah menjadikan kamu mencintai amal, itu artinya Allah sudah mulai ridha kepada dirimu. Tapi bila mana amalanmu ini menjadikan kapok, malahan tidak pengen amal kembali, hadirin ketahuilah, takutlah, khawatirkanlah dirimu kalau kamu telah ditolak untuk amalan oleh Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, urusan ini harus diteliti sendiri, untuk diri sendiri, bukan untuk meneliti orang lain, bukan, tapi untuk diri sendiri, supaya tambah hari kita ini tambah paham mengenai diri kita sendiri, mau kita bawa kemana diri, atau kita ini mau dibawa kemana oleh tubuh kita ini, oleh diri kita ini.
Maka bila mana diri kita lihat, kita dibawa kepada kebaikan, maka perbanyaklah syukur kepada Allah. Karena dengan syukur itu akan mempertahankan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat bisa mendekat diri kepada Allah, sebesar-besarnya nikmat. Sebaliknya bila mana diri kita telah membawa kita ini kepada perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, bahkan larangan-larangan Allah, maka dan cepat-cepatlah taubat. Karena dikhawatirkan kita ini telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang akhirnya menjadikan kita tambah hari tambah jauh dari amal. Kalau jauh dari amal, tambah hari menipislah iman. Dikhawatirkan bisa terjadi su'ul khatimah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya Engkau kasih rasa cinta kepadamu dan Engkau mencintaiku juga. Dan supaya Engkau kasih pada diriku ini rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan yang Engkau cintai. Dan supaya Engkau kasih rasa cinta kepada hatiku ini, kepada amalan-amalan yang menjadikan Engkau jadi cinta kepadaku, ya Allah. Cinta kepada amalan. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hatiku ini mencintai salat tahajud, mencintai sunnah-sunnah baginda Nabi dan mengamalkannya. Berdoa kepada Allah. Dimulai dari doa inilah akhirnya terjadi amal. Dari amal inilah akhirnya terjadi ridha Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ini semuanya. Ja'alallahu minal faizin al-aminin wa adkhalna fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معكم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك اللهم ارحم ولد سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة
سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا اللهم عز فينا سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر